Hadirat yang kehormati, pentingnya musyahadah. Apa itu musyahadah? Penyaksian. Prosesnya pertama ingat di fokus. Fokus itu ditingkat dengan ada frekuensi atau getaran atau bobot, ya, frekuensi kadar. Maka itulah seharusnya target yang harus dimiliki semua orang manusia ini. Sebab kalau tidak memiliki ini, dia bekerja, beramal, jangan-jangan dia fokusnya dibagi Allah dan saya. Ini sudah persekutuan. Maka berkembang lilnya lah ini. Getaran kemauan manusiawi yang pun tabiat ingin enak yang kepenak. Selamat dari sakit, ya itu memang dikejar, diperintah. Tapi di sini getaran lilnya itulah yang paling pokok menentukan. Tidak salah kita mengejar ABCD, tapi benarkah ini hati yang paling dalam, paling fokus Allah, atau ada kefokusan selain Allah? Kalau nanti ada kefokusan selain Allah, berkembang tambah kepentingan dirinya, temannya, lingkungannya, maka tersitalah fokus pada Allah itu oleh yang lainnya, maka hancurlah nilai dalam pengabdian itu sendiri. Ya mudah-mudahan kalau kita mungkin diberi tempat ini, ya kita tasyakur terima pada Allah Ta'ala dan kita tingkatkan. Ya, teringat bahaya dawuh, kalau kita sudah diberi rasa zaukiyah, rasa fokus Allah tadi, ya, mari kita pelihara dengan keseriusan. Kita selalu introspeksi dalam kehidupan ini, benarkah lillah atau tidak? Keseriusan di dalam berjuang doa seperti Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajad, itu ya, Allahumma kama ta'aluh, kemudian berdoa dan tawasul. Nas'aluka Allahumma bihaqihi anturiqona fil jati baril wahdah. Ya Allah, ya Allah yang maha satu, yang maha asa, maha tunggal. Ini saya teringat ada informasi, sebetulnya mengapa dikatakan satu wahidiyah itu tabarukan, daun bahaya ya, tabarukan pada asmaul azam Allahumma ya wahidu ini ya. Mungkin ada yang mengatakan solawat ahadiyah, ya saya ya no comment, tapi Mbah Yai memberi penjelasan mengapa dikatakan wahidiyah, karena tabarukan asma ya wahidu. Ya mungkin kita yang kurang tepat, kita menyesal, mohon ampun pada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita putus asa pada Allah. Jangan sampai kita putus asa justru menyebabkan trader atau kurang semangat. Ini jangan sampai terjadi. Semua keadaan yang baik dan yang buruk, maksiat sekalipun, bisa dimanfaatkan. Caranya kesandung maksiat ya langsung mandek, gak diterus nih pertama. Terus syariatnya begitulah. Kemudian sematu ketelanjurnya di maksiat, mandeke dinatirillah. Ya krosok ini Allah yang bergerakkan mandek. Meningkat lagi melangkah istighfar, mohon ampun pada Allah Ta'ala. Tobat kembali segera pada Allah Ta'ala. Tobatnya istighfar diniatillah billah juga. Mohon pertolongan pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan diberi kemampuan diniatillah billah lagi. Maka justru semua keadaan kita menjadi kekayaan yang tiada tara. Maksiatnya, taatnya, baiknya, buruknya, semua berbarokah pada kehadirat.
Sekali lagi kita harus berhati-hati, jangan sampai salah paham. Kalau manfaatnya menguntungkan, maksudnya itu kesandung, kroso, nggak diteruskan, tidak diteruskan. Dirasa ini petunjuk dari Allah, kroso, tidak diteruskan. Ini pertama-tama. Kemudian niat melangkah, tobat istighfar, kroso, bila, dinati lillah pelaksananya, sehingga kelihatan maksiat. Kemudian mempertolongkan dan berjuang jangan sampai maksiat lagi, dinati lillah dan kroso. Maka hidup ini barokah yang masya Allah. Ini saya teringat Nabi Adam alaihissalam. Allah menyertai Nabi Adam secara lahiriah disandungkan buah khuldi. Ini cara hakikat tauhid. Cara syariat mungkin Nabi Adam agak lupa. Nabi Adam lupa. Lah tauhid, Allah menyandung Nabi Adam akan menyintai, mendekatkannya, memberi fadhil, anugerah dan seterusnya. Bagonya di saat Allah berfirman pada para malaikat, membuat satu khalif di bumi, malaikat itu usul, ya Allah, mengapa menjadikan manusia yang selalu berbuat begitu? Kamilah para malaikat yang selalu taat padamu. Allah menjawab, kamu tidak tahu sesuatu. Ya tadi, kemudian Nabi Adam disandung khuldi. Ya, kalau ya sama-sama. Kalau iblis ini kesandung maksiat hati, termasuk takabur, di samping lupa lilnya lebih parah. Dan Nabi Adam maksiat fisik itu pun segera kerasa langsung mandek, kemudian dirubah hanya kelihatan Tuhannya. Wakilah 100 tahun yang kelihatan hanya Tuhannya. Robbana, duh zat yang memiliki kami. 100 tahun para hadirin. Robbana 100 tahun hanya kelihatan Tuhannya. Zolamna anfusana, hanya kelihatan sayang zolim, tidak ada yang lainnya, hanya kelihatan diri yang salah, dosa. Wakilah 100 tahun. Harapan fa'lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika kau tidak menyayangi, memberi ampun pada kami, pasti aku untuk jadi orang yang rugi untuk selama-lamanya. Para hadirin, belum lagi Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam hadits qudsinya, kalau kami nggak salah, Allah berfirman dalam hadits qudsinya, hambaku jika datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa 10 jagat raya ini kepadaku, asalkan dia tidak syirik, istilah wahdah billah, tidak syirik, asal sungguh-sungguh, maka pasti aku Allah menyambut dengan ampunan 10 jagat raya itu untuk hambaku. Kita tidak bisa menggambarkan betapa besar fadzul kasih Allah pada kita semua, tidak ada batasnya para hadirin. Terus sampai tuntas, batasnya kletek nalika nyawa di tenggorokan kita, yaitu batasnya. Sebelum itu Allah melimpahkan, merumah-ruahkan anugerahnya. Di dalam Al-Quran ada saudara, mereka hamba Allah, Allah mengganti keburukan mereka dengan bentuk kebaikan. Ini sering saya sampaikan. Orang mungkin usia 60 tahun, dia sudah tidak digambarkan rusaknya orang itu. Mungkin kurang 1 hari meninggal dunia,
dia mendapat hidayah, mungkin karamnya sholawat, mungkin, atau mungkin karamnya ya Sayyidi ya Rasulullah. Banyak pengamal dari sebelum Islam, belum Islam. Dengan itu dia fafirulallah wa rasulullah sallallahu. Mungkin orang anak yatim dan seterusnya. Kemudian Allah memanggil hatinya menjadi hidayah, kemudian diterima sebagai hamba Allah, maka racun 60 tahun kurang 1 hari itu tidak dihapus, tapi dirubah kekayaan berlian, istilah manusia, istilah di dunia. Racun itu dirubah kekayaan emas, berlian, kekayaan yang tiada tara diberikan kepada mereka yang bersangkutan, para hadirin. Jadi dosa itu merupakan modal bila dia semakin tapi tadi pemanfaatnya itu kroso langsung mandek, kroso sehingga mandek ya Gusti Allah melangkah istighfar tobat, di samping itu yang Allah kroso niat lillah, kemudian mohon pertolongan jangan sampai berdosa lagi.